Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri din waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusmiyakin, perwakilan dari kelompok ke-5 yang beranggotakan Abdurrahman Azam Tarbawi, Afifah Sobiatul Muawanah, dan Ahmad Kusmiyakin akan mempresentasikan tentang sejarah kejayaan Islam. Pada materi ini, kita akan membahas beberapa poin-poin penting. Yang pertama yaitu periodisasi sejarah Islam, kedua masa kejayaan Islam, ketiga tokoh masa kejayaan Islam, dan yang terakhir keempat peninggalan masa kejayaan Islam. Topik pertama yaitu periode sejarah Islam. Secara garis besar, periodisasi sejarah Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama periode klasik yang dimulai sejak Rasulullah SAW menyampaikan seruannya sampai masa runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan yang dimulai sejak sejarah runtuhnya dinasti Abbasiyah sampai abad ke-11 atau 17 Masehi. Yang ketiga yaitu periode modern, yaitu sejak abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi sampai sekarang. Kemudian poin kedua yaitu masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam berada pada zaman dinasti Abbasiyah. Kejayaan dinasti Abbasiyah dimulai sejak masa kekhalifahan Al-Mahdi hingga Al-Watiq. Dalam kejayaan masa Islam ini, dinasti Abbasiyah mengembangkan beberapa aspek-aspek sehingga menjadi kiblat peradaban bagi peradaban dunia. Perkembangannya antara lain, yang pertama astronomi dan matematika, kedua filsafat dan kedokteran, ketiga geografi dan sejarah, keempat fisika dan kimia, kelima arsitek dan seni rupa. Itu semua masih dalam bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya perkembangan dalam bidang ilmu agama Islam, yaitu yang pertama ilmu tafsir, kedua ilmu hadis, ketiga ilmu kalam, keempat ilmu fikih, kelima ilmu tasawuf. Dan selanjutnya kemajuan dalam bidang politik, yaitu masa dinasti Abbasiyah pada Khalifah Harun ar-Rasyid dalam bidang politik yang memegang teguh dengan karakter politiknya, yaitu absolutisme yang menghasilkan kekokohan dalam kekuasaannya. Sebagaimana tidak ada lagi bahaya ancaman dari berbagai kelompok, tidak terjadi pertentangan lagi antara bangsa Arab dan bangsa Persia. Selanjutnya yang keempat, kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial, yaitu kemajuan yang diraih dalam bidang perdagangan dan industri, kemudian pertanian dan perkebunan. Materi ketiga atau poin ketiga yaitu tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Sebenarnya tokoh-tokoh yang dihasilkan oleh Bani Abbasiyah itu sangat banyak. Namun pada kali ini kita hanya mengambil beberapa tokoh saja, yaitu antara lain Ibnu Rushd, kemudian Al-Ghazali, kemudian Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, dan yang terakhir Ibnu Sina. Selanjutnya biografi Ibnu Rushd, yaitu nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova. Ibnu Rushd yaitu pada tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakech atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat
Mujtahid. Selanjutnya Kulliyat Atib. Dan selanjutnya Asal Al-Maghal fi ma bain Al-Hikmat wa Asyariat. Selanjutnya biografi Al-Ghazali. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah, yaitu mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya biografi Al-Kindi. Nama lengkapnya yaitu Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Selanjutnya yaitu biografi Al-Farabi. Nama lengkapnya yaitu Abu Nasr Muhammad ibnu Tarham ibnu Uzlah Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Tansoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Selanjutnya biografi Ibnu Sina. Nama lengkapnya yaitu Abu Ali Al-Husain ibnu Abdullah ibnu Sina, lahir di desa Afshana dekat Bukhara. Beliau wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau pernah belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah dikenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani. Poin pembahasan keempat yaitu peninggalan kejayaan Islam. Peninggalan tersebut antara lain yang pertama berupa peninggalan tempat suci seperti Ka'bah, Masjid Sulaiman Istanbul, Turki, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Quba. Kemudian peninggalan dalam bentuk mushaf Al-Quran. Al-Quran sendiri mulai dibukukan sejak zaman Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Adapun peninggalan Al-Quran yang disebut sebagai Al-Quran tertua di dunia berada di negara Uzbekistan di kota Tashkent, tepatnya disimpan dalam sebuah museum di Hasiman. Selain mushaf Al-Quran tersebut, ada mushaf tua lainnya yang banyak diteliti oleh ilmuwan Eropa dan disimpan dalam perpustakaan mereka. Selanjutnya peninggalan dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ilmu kedokteran Ibnu Sina, terus yang kedua ilmu matematika Al-Khawarizmi. Kemudian peninggalan dalam bidang militer, yaitu seperti yang pertama yaitu benteng Alhambra di Kanada dan pedang Damaskus. Selanjutnya ada juga peninggalan di bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur, umat Islam juga banyak meninggalkan bangunan-bangunan cantik dan indah yang dihiasi dengan berbagai macam pahatan dan ornamen, dan hingga saat ini bangunan tersebut masih dikagumi oleh para wisatawan, terutama yang berada di daerah tersebut. Beberapa contoh bangunan tersebut antara lain Istana Az-Zahra yang berada di kota Cordoba dan Istana Alhambra yang ada di wilayah Granada, Spanyol. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya selaku perwakilan kelompok kelima memohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.